Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Genbi Komisariat UIN Dato Karama Palu akan menjelaskan tentang ke Bank Sentral. Mungkin banyak dari teman-teman belum mengetahui apa itu Bank Sentral, apa tujuan Bank Sentral, dan apa wewenang dari Bank Sentral. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengelola cadangan devisa negara. Selain itu, bank ini juga bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan mengawasi perbankan di suatu negara. Jadi, bisa dikatakan bahwa bank sentral berfungsi sebagai banknya bank atau bank dari semua bank-bank yang ada di suatu negara. Nah, artinya bahwa bank sentral inilah yang memberikan fasilitas kredit kepada bank-bank komersial dan mengatur pasokan uang. Fungsi bank sentral yang pertama adalah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan stabilitas harga. Bank ini juga mempengaruhi suku bunga dan mempengaruhi pasokan uang, tentunya untuk meningkatkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral juga memiliki peran yang penting, yaitu untuk mengatur dan mengawasi perbankan lainnya. Bank sentral memastikan agar bank-bank komersial lainnya dapat berjalan dengan aman dan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Fungsi bank sentral selanjutnya adalah sebagai sistem pembayaran. Jadi bank sentral bertujuan dan bertanggung jawab untuk pengawasan dan juga pengaturan dari sistem pembayaran di suatu negara untuk memastikan pembayaran elektronik, pembayaran transfer bank, dan sistem pembayaran lainnya berjalan secara baik dan juga aman. Fungsi dari bank sentral yang terakhir adalah sebagai pengelolaan cadangan devisa. Jadi bank sentral berkewajiban atau bertanggung jawab untuk pengelolaan cadangan devisa di suatu negara. Yang perlu teman-teman ketahui, cadangan devisa adalah suatu aset asing yang dimiliki oleh suatu negara sebagai persediaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri, untuk kegiatan impor, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami akan menceritakan sejarah singkat dari Bank Sentral. Pada tahun 1746, bank yang pertama kali didirikan di Indonesia bernama Bank Pancoran and Panlening. Sejarah pendirian Bank Pancoran itu sendiri didorong oleh sebuah peristiwa masuknya bangsa Eropa ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah pada tahun 1600-an. Nah teman-teman, di kala itu di Nusantara sudah berdiri beberapa kerajaan dan juga tersebar mata uang, dan ada juga mata uang asing loh, seperti yang dari Tiongkok yang bernama pisit. Selang 2 waktu setelahnya atau 2 tahun setelahnya, pada tahun 1602 dibentuk sebuah maskapai yang bernama Penlene Dios Indisi Company atau biasa kita kenal dengan sebutan VOC. Pada saat itu, kegiatan perdagangan mulai mengalami perkembangan yang begitu signifikan, sehingga dibutuhkan sebuah lembaga yang dapat menunjang kegiatan perdagangan tersebut. Maka terbentuklah bank yang bernama Bank Pancoran. Bank Pancoran bertugas untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1752, Bank Pancoran disempurnakan menjadi The Bank Pancoran and The Bank Panlening. Bank ini bertugas untuk memberikan pinjaman kepada semua pegawai VOC supaya menempatkan dan memutar uang melalui lembaga tersebut. Di samping itu, imbalan bunga juga sudah diberlakukan. Sayangnya, krisis ekonomi terjadi sehingga mengharuskan Bank Pancoran ditutup pada tahun 1818. 10 tahun setelah Bank Pancoran ditutup, didirikanlah The Javais Bank atau DJB sebagai penggantinya pada tahun 1828. Pada saat itu, DJB diberi hak oktroy atau hak istimewa oleh pemerintah kerajaan Belanda sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi,
DJB bertugas untuk mencetak dan menyebarluaskan uang gulden di wilayah Hindia. Setiap 10 tahun, hak oktroy DJB diperpanjang sehingga secara keseluruhan DJB sudah mendapat 7 kali masa perpanjangan. DJB pun menjadi bank sirkulasi pertama di Asia. Memasuki tahun 1830, DJB telah melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, seperti Semarang pada tahun 1829, Surabaya pada tahun 1829, Padang pada tahun 1864, Makassar pada tahun 1864, Cirebon pada tahun 1866, Solo pada tahun 1867, dan Pasuruan pada tahun 1867. Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah Belanda di Nusantara yakni sistem tanam paksa inilah yang mendorong adanya pembukaan cabang. Untuk mendukung kebijakan baru mereka di bidang finansial, pemerintah Belanda memanfaatkan De Javase Bank sebagai medianya. Namun, di masa kependudukan Jepang di Nusantara, DJB dilikuidasi ataupun dibubarkan. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi pun digantikan oleh bank buatan mereka sendiri yakni Ninko Kaihatsu Ginko atau NKG. Namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, DJB kembali diaktifkan oleh NICA untuk mencetak dan mengedarkan uang mereka dengan tujuan agar perekonomian di negara Republik Indonesia ini mengalami kemerosotan ataupun kekacauan. Nah, teman-teman, sesuai dengan perintah yang ada dalam Undang-Undang Pasal 23 tahun 1945, pemerintah Indonesia menerbitkan bank sirkulasi yang bernama Bank Negara Indonesia atau disingkat dengan BNI. Nah, BNI yang ada pada saat itu bukanlah BNI yang kita kenal sekarang ya teman-teman. Nah, guna meningkatkan kedaulatan, BNI ini menerbitkan mata uang sendiri, yaitu uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI. Nah, munculnya BNI milik Republik Indonesia dan The Javase Bank milik NICA, hal ini lantas memicu dualisme bank sirkulasi di Indonesia. Dan hal ini juga memicu pertempuran mata uang atau the currency war. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada saat itu mata uang The Javase Bank dikenal dengan uang merah dan ORI atau uang Republik Indonesia dikenal dengan uang putih. Pada tahun 1952, pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih The Javase Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 1 Juli, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang berisi tentang pokok Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia berdasarkan aturan tersebut resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Selain menjadi bank sirkulasi, Bank Indonesia juga mempunyai tugas lain yakni sebagai bank komersial dengan memberikan kredit. Kemudian pada tahun 1965, Presiden Soekarno mencoba untuk menyatukan seluruh bank negara dan mengubahnya menjadi bank sentral. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Perpres nomor 7 tahun 1964 yang berisi tentang bank tunggal milik negara. Akan tetapi, 3 tahun selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pengembalian tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Selanjutnya, pasca reformasi dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang bersifat independen. Dalam undang-undang tersebut, Bank Indonesia bertujuan untuk sebagai mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta menghapus tujuan agen pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pertama, menjaga stabilitas harga. Jadi, tugas utama Bank Sentral adalah menjaga stabilitas harga atau menekan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Nah, bank ini juga menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga atau pasokan uang untuk mencapai tujuan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi, Bank Sentral bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dalam sebuah negara. Bank Sentral juga memastikan bahwa
bank-bank komersial itu beroperasi dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian, bank sentral juga bertanggung jawab dalam memantau resiko-resiko keuangan dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Bagian C, menjaga stabilitas nilai tukar. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar suatu negara menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar dan mencegah terjadinya fluktuasi yang terlalu besar. Bagian D, menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang suatu negara dengan memastikan bahwa mata uang yang beredar itu aman, stabil, dan memiliki nilai yang diakui secara internasional. Tujuan Bank Sentral memelihara kestabilan nilai rupiah sendiri terbagi menjadi dua aspek, yakni memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa untuk menghindari inflasi serta memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Dengan adanya tujuan Bank Sentral akan memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta bertanggung jawab yang dimilikinya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat dilihat dengan mudah dari suasana ekonomi Indonesia. Selanjutnya adalah wewenang Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral di negara kita tentu memiliki wewenang-wewenang dalam menjalankan tugasnya. Dan di antara wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral yang pertama adalah menentukan suku bunga. Bank Indonesia selaku bank sentral berwenang untuk menentukan suku bunga yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan dan patokan bagi bank-bank komersial untuk menentukan suku bunganya. Kemudian wewenang yang kedua adalah mengatur pasokan uang. Bank Indonesia selaku bank sentral juga memiliki wewenang untuk mengatur pasokan uang dalam sistem perekonomian suatu negara. Bank Indonesia juga berwenang untuk mencetak uang baru, mengedarkannya, menjual dan membeli surat berharga, serta memberikan kredit kepada bank-bank komersial. Selanjutnya, mengawasi perbankan. Bank sentral memiliki wewenang dalam mengawasi aktivitas perbankan, memberikan izin kepada bank baru untuk melakukan operasi, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar regulasi, dan selanjutnya yaitu menarik izin operasi kepada bank yang dinilai dianggap tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral memiliki wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memberikan likuiditas terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan, melakukan restrukturisasi terhadap bank, dan menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan terhadap bank-bank. Status dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang mempunyai otonomi dan mandiri secara tegas disebutkan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Status dan kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Bank Indonesia juga tidak sama seperti departemen, sebab Bank Indonesia di luar dari pemerintahan. Status dan kedudukan khusus Bank Indonesia diperlukan agar Bank Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai otoritas keuangan secara efektif dan efisien. Penjelasan singkat mengenai kebank sentralan, diantaranya sejarah, fungsi, dan wewenang. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Genbi, energi untuk negeri. Genbi Sulteng, Naheba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.